Pernah kepikiran gak sih, apa kelemahan paling besar dari sosok yang punya kekuatan kayak dewa? Sosok yang bisa meratakan satu pulau cuma pakai jentikan jari gitu ya? Nah iya, tepat banget. Jawabannya tuh sebenarnya sepele banget, tapi mematikan. Tenggat waktu. Wah, iya juga ya. Makanya, hari ini kita bakal bedah anomali itu. Buat kamu yang lagi dengerin, selamat datang di obrolan kita. Hari ini kita mau mengupas tuntas ulasannya tuh ngebahas chapter 1180 dari One Piece, judulnya Omen. Kalau kamu ngikutin konflik Elbaf belakangan ini, tensinya kan udah ekstrim banget ya. Udah sampai puncaknya sih itu. Iya kan? Tapi kejadian di bab ini tuh kayak memutarbalikan semua logika kita soal hierarki kekuatan. Sang Raja Dunia akhirnya turun tangan langsung. Bawa kehancuran instan ya. Betul. Tapi anehnya, sosok yang seolah tak sentuh ini tuh kelihatan buru-buru. Kayak arlojinya berdetak terus tanpa ampun. Dan buat kamu yang suka menganalisis cerita, ini tuh bukan sekedar unjuk kekuatan fiksi biasa loh. Ini tuh studi kasus yang keren banget. Studi kasus soal apa tuh kira-kira? Iya, soal gimana otoritas absolut itu nebar teror. Terus gimana mereka pakai kebisuan sebagai senjata psikologis. Dan yang paling penting, gimana dominasi yang kelihatan sempurna itu bisa retak gara-gara waktu. Masuk akal sih. Iya kan? Pas kita lihat sosok dewa terpaksa melakukan operasi kilat, kita tuh sebenarnya lagi ngelihat anatomi dari kekuasaan itu sendiri. Wah, dalam banget. Tapi sebelum kita bahas kenapa dia ambil risiko ini, kita harus lihat dulu cara dia muncul ke permukaan. Soalnya cara dia menghancurkan itu adalah bentuk komunikasinya ya. Nah iya. Oke, coba kita bedah bagian ini ya. The King of the World mendarat di Elbaf, pendaratannya di Kastil Aurus, ini langsung bikin realitas tuh terdistorsi. Iya, bukan sekedar datang secara fisik doang. Sama sekali bukan. Atmosfernya langsung berubah horor. Ada suara drone yang menggema dari benda mati, kayak drone gitu. Bikin merinding sih bayanginnya. Terus tiba-tiba aja, rumah sama pohon di sana bermutasi jadi monster. Gila. Iya, mutasi instan. Habis itu dia berteleportasi dan langsung berdiri di depannya Dory sama Brogy. Nah, dari manipulasi lingkungan aja udah kelihatan kontrol hierarkisnya. Dia nggak perlu repot-repot menaklukkan daratan itu. Karena lingkungannya sendiri yang dipaksa tunduk ya. Tepat. Kehadirannya aja udah maksa ekosistem Elbava buat berubah jadi pasukannya. Terus pertanyaan pertama yang dia lempar dingin banget kan? Yang dia nanya siapa raja di tanah ini kan? Iya, dan kejadian setelahnya itu brutal banget. Brutal parah. Pas Sommer teriak ngerespon pertanyaan itu, nggak ada aba-aba sama sekali loh. Tanpa kuda-kuda bertarung juga kan? Benar-benar nol aba-aba. Tiba-tiba jadi got, jempol sama telunjuknya putus gitu aja. Wah. Terus di waktu yang sama, kaki Stenson juga diamputasi dengan presisi yang gila banget. Zoro aja sampai nyerang pakai Rengoku Onigiri kan? Serangan mematikan itu kan? Terus gimana tuh? Cuma ditangkis pakai ekornya doang. Kayak ngusir nyamuk. Seriusan kayak gangguan kecil doang ya buat dia? Nah, puncaknya tuh teknik yang namanya Omen ini. Dia cuma jentikan jari, terus keluar peluru atau, semacam bom atom mini gitu. Bom atomnya itu punya wajah, punya rupa gitu. Ledakannya super masif, ada petir hitam juga. Hajrudin sama Zoro langsung terkapar. Chopper pasti ketakutan banget sih itu. Chopper cuma bisa gemetar doang. Nah, kalau aku mikirnya gini nih. Ini tuh ibarat ada orang masuk ke ring tinju amatir. Tapi dia nggak bawa sarung tinju. Terus bawa apa dong? Dia bawa koper isi kode nuklir. Analogi yang pas banget. Ketimpangannya jauh banget ya? Jauh banget. Ini udah bukan pertarungan lagi, tapi lebih ke proses eliminasi rintangan. Eliminasi itu kata kuncinya. Nah, yang menarik di sini tuh efisiensi dewa yang dia tunjukin. Pas motong kaki Stenson sama jari God, gerakannya tuh nggak ada yang kebuang. Efisien banget ya? Iya. Tapi coba kita fokus ke detail bom yang punya wajah tadi. Kenapa coba senjata pemusnah massal harus dipersonalisasi kayak gitu? Biar lebih ingat lepin nguntirmu. Tepat. Dalam psikologi teror, ngasih wajah ke agen kehancuran itu cara buat ngasih tahu korban kalau ini tuh bukan bencana alam biasa. Oh, paham. Jadi ini ada kehendak yang secara spesifik pengen ngebunuh mereka ya? Benar. Ini dirancang buat ngehancurin mental mereka duluan sebelum fisiknya kena. Dan efisiensi brutal ini sejalan sama gimana dia pakai kebisuan pas berinteraksi. Nah, ini nih, pola komunikasinya tuh aneh banget. Sumber kita nyorotin pas Sanji nanya di tengah kekacauan. Sanji nanya apa tuh? Dia teriak, siapa kau? Terus diam, nggak ada respon sama sekali.
Diacuhin total ya? Iya. Habis itu Zoro ikutan nanya, apa kau salah satu dari Knight of God? Sama aja, sunyi. Kayak suara mereka tuh nggak tembus ke telinganya. Tapi pas Loki yang ngomong, beda kan ceritanya? Nah itu dia. Pas Loki ngomong, dia langsung ngerespons. Kalau ini tuh bentuk pemahaman kualitas yang elitis banget. Jadi maksudnya dia milih-milih siapa yang layak diajak ngomong. Benar. Dia ngerasa nggak sudi buang kata-kata buat yang dianggap krocok kayak Sanji atau Zoro. Cuma ngerespons yang levelnya setara raja. Dari sudut pandang arogansi klasik itu masuk akal sih. Penguasa absolut kan sering mikir kalau ngeladenin bawahan itu merendahkan martabatnya. Tapi tunggu dulu deh. Aku ada sedikit argumen beda nih soal ini. Oh iya, gimana tuh? Apa ini murni cuma kesombongan elitis doang? Soalnya menurutku ini tuh lebih kayak taktik manajerial tingkat tinggi loh. Penyaringan informasi strategis. Menarik. Coba kasih analogi deh biar kamu yang dengerin juga gampang nangkepnya. Gini, bayangin ada CEO dari mega korporasi lagi jalan di pabrik perakitan yang bising. Oke, kebayang. Pas operator mesin nanya keluhan teknis, CEO ini pasti bakal ngabaikin. Bukan cuma karena sombong, tapi karena secara strategis itu buang waktu dan bukan urusannya. Iya sih, bener juga. Tapi begitu manajer pabrik yang ngomong, dia langsung jawab. Jadi kebisuan ini tuh alat buat nentuin siapa yang berhak ikut dalam narasi. Wah, sudut pandang manajemen krisis yang keren banget nggak ngeluarin kalori buat provokasi murahan ya? Betul loh, dia ngenetralkan musuh tanpa capek. Kalau dihubungin ke argumenmu tadi, kebisuan itu bikin semacam batas tak terlihat. Kalau penguasa ngerespons yang di bawah, dia secara struktural nyamain kedudukannya. Validasi dong jadinya. Nah itu, dia nggak mau ngasih validasi ke Sanji sama Zoro kalau mereka itu sebuah ancaman. Dianggap variabel juga nggak. Ngeri ya kalau diterapin di medan perang. Tapi disinilah semuanya jadi makin seru. Kenapa tuh? Kan tadi kita bahas betapa kuat dan dinginnya entitas ini. Bisa motong lengan dari jauh, ngejatuhin bom nuklir berwajar, terus milih-milih lawan bicara. Iya, kekuatan mutlak kan? Terus kenapa ada kesan urgensi di setiap gerakannya? Kenapa dia kelihatan buru-buru banget? Nah, paradoks ini yang bikin bab ini pecah banget buat dianalisis. Ada rangkaian kejadian yang barengan nih. Pertama, dia ngasih cincin omen ke Sommer. Yang bikin Sommer langsung tunduk itu ya? Betul. Dan kalimatnya tuh jelas banget. Cepet Sommer, aku nggak akan buang waktu. Kalimat itu eksplisit banget sih nunjukin dia diburu waktu. Habis itu dia terbang. Visualnya penting banget nih. Sayapnya hitam pekat, terus di lehernya ada cincin api. Cincin api ya, bukan asep. Pengulasnya nekenin itu kan? Iya, ditekankan banget kalau itu api. Terus di saat yang sama, dia ngelepasin orang bernama Killingham yang tadinya diikat di pohon. Ini yang si Kinemon itu ya? Iya, si Kinemon. Dia kelihatan bahagia banget abis nerima efek omen. Pergerakannya tuh padat banget dalam waktu singkat. Berarti ini bukan cuma unjuk gigi doang dong? Dia lagi aktif ngebangun faksi proksi secara instan di tengah invasi. Tepat. Sementara itu, dampak kehadirannya tuh udah bikin geger. Jarul ngumumin lewat Denden Mushi kalau ada sosok yang levelnya jauh di atas God of Night. Gaban aja sampai merinding kan ngerasain hakinya. Parah sih. Veteran kayak Gaban aja ngerasa haki ini belum pernah dia temuin seumur hidup. Elbaf yang tadinya ngira perang udah kelar, langsung panik massa lagi. Kru topi jerami juga lagi pada sibuk kan? Nami, Jinbe, Franky pada sibuk ngurus raksasa yang tumbang. Tapi anehnya, ada adegan kontras yang diselipin Oda di sini. Adegan apa tuh? Luffy, Loki, sama Ragnir malah lagi di sekolah Walrus. Mereka lagi makan besar buat mulihin tenaga. Tipikal ya. Terus Loki nyadar sesuatu kan? Ya, di tengah makan itu Loki nyadar kalau ada hal yang bener-bener nggak masuk akal baru mendarat. Kontras adegan makan sama kepanikan itu brilian banget sih. Tapi kalau ditarik mundur ke gambaran besarnya nih, ingat kalimat aku nggak akan buang waktu tadi? Ingat, Entitas ini bukan sekedar nggak sabaran, tapi emang punya batas waktu absolut. dia ngutip Louis Arnold juga kan soal ini? Betul, peringatan dari Louis Arnold yang bilang jangan lama-lama di Elbaf. Terus Oda juga pernah komen kalau Elbaf bakal ditutup sama ledakan besar. Masuk akal sih teori batas waktu ini? Tapi aku kepikiran gini nih, kalau kamu itu entitas paling kuat, bisa ngeratain pulau sekejap mata, bukannya kemewahan terbesar kamu tuh harusnya punya waktu tak terbatas ya? Logikanya sih gitu. Harusnya santai aja ya menguasai ruang. Nah, iya. Kenapa kekuatan segede ini nggak bisa diam aja gitu? Kenapa harus operasi hit and run? Kayaknya jawabannya ada di detail visual cincin api tadi deh. Api itu kan pada dasarnya butuh bahan bakar. Oh, bener juga. Selama nyala,
pasti ada yang kebakar ya. Betul. Kalau kita pakai hukum pertukaran setara, keberadaan absolut dia di luar wilayah aslinya ini mungkin lagi ngebakar energi kehidupannya. Atau mungkin ngancam kestabilan tahtanya di pusat dunia ya? Nah, itu. Makanya ini jadi operasi kilat. Makin lama dia di Elbaf, makin rentan sistem kekuasaannya buat hancur dari dalam. Makanya dia pakai proksi kayak Sommer sama Killingham tadi ya, biar dia bisa fokus ke target utamanya. Iya, dia nggak bisa buang energi buat mukulin lalat satu-satu. Cincin api sebagai indikator bahan bakar ini masuk akal sih. Pantesan dia masuknya nabrak kayak meteor gitu, bukan nyusup pelan-pelan. Dia harus kelarin misi sebelum overheat, kan? Iya, bener. Nah, yang bikin aku geleng-geleng kepala tuh, ternyata target utamanya ini bukan masalah rebutan wilayah atau politik. Oh iya, terus apa dong motifnya kalau bukan geopolitik? Motifnya tuh malah historis dan personal banget. Semuanya kebongkar abis, ada benturan fisik yang gila. Benturan sama Sanji ya? Iya, Sanji kayaknya udah habis kesabaran dianggurin tadi. Dia ngeluarin tendangan api sekuat tenaga ke arah entitas ini. Pasti ditangkis dengan gampang dong. Cuma ditahan pakai telapak kaki. Terus terjadilah clash impact, benturan energi yang super keras. Tapi serang balasannya ini yang ngeri. Serangan pakai omen itu ya? Bener, kaki entitas ini dilapisi kekuatan omen terus memicu ledakan api hitam yang masif banget. Api hitam? Jinbe kaget banget kan liatnya? Jinbe sampai teriak shock. Dia kan veteran lalutan ya, tapi dia mempertanyakan ini api apaan gitu. Keterkejutan Jinbe ini tuh metrik yang penting banget loh buat kamu perhatiin. Kenapa itu pentingnya? Kalau karakter dengan jam terbang militer setinggi Jinbe aja nggak bisa mengenali fenomena itu, berarti serangannya udah melanggar hukum fisika di dunia mereka. Berarti api hitamnya itu anomali ya? Betul banget, itu murni anomali. Dan habis ledakan itu, kebisuan dia akhirnya pecah kan? Akhirnya pecah, dia ngungkapin alasan asli datang ke Elbaf. Dengerin deh kalimatnya. Aku sedang mencari pelakunya yang membunuh pelayanku Harold 14 tahun yang lalu. Wah. Coba kamu resapi itu. Skala kehancuran sebegitu parahnya, potong kaki raksasa, tebar bom nuklir, tebar haki ngeri. Semuanya cuma buat ngusut pembunuhan umur 14 tahun. Iya, diorkestrasikan cuma buat balas dendam personal. Dan disinilah momen klimaksnya pecah. Loki akhirnya maju kan? Bener. Loki yang habis makan besar tadi langsung maju. Dia berdiri tegak nentang si Raja Dunia ini. Dia meluruskan sejarah soal Herald ya? Tepat. Loki bilang, dia bukan pelayanmu. Herald itu ayahku dan Raja Elbaf. Dan yang kau cari adalah aku. Merinding sih dengar kalimat itu. Terus parahnya lagi, sebagai penutup, Loki manggil entitas kiamat ini dengan sebutan Tako. Secara harfiah artinya gurita kan? Iya, gurita. Tapi dalam bahasa gaul Jepang, itu tuh ejekan yang setara sama idiot atau bodoh. Dinamikanya benar-benar absurd kan? Ini tuh skenario Daud ngelawan Goliat. Tapi Goliatnya ini mesin kiamat berlapis api hitam ya? Betul, yang baru aja buktiin dia kebal serangan fisik. Terus respons Daudnya gimana coba? Nggak ada takut-takutnya pasti. Sama sekali nggak gentar. Loki cuma jalan santai, natap dewa ini dan terang-terangan ngatain dia, dasar bodoh, tepat di depan mukanya. Gila, itu langsung menihilkan semua teror yang udah dibangun capek-capek dari awal bab loh. Benar. Kayak ngerusak teater kekuasaan yang udah dipentasin gitu. Iya kan, pas penguasa ini bikin monster dari pohon, lempar bom berwajah, dia kan pengen dilihat sebagai bencana kosmis yang absolut. Pengen kelihatan kayak dewa yang nggak bisa dilawan ya. Tapi begitu fakta soal Harald kebongkar, topeng keilahiannya luntur. Ini bukan hukuman kosmis. Terus apa dong? Ini cuma amukan dendam emosional biasa. Keilahiannya cacat. Pas Loki manggil dia Tako, Loki tuh secara proaktif nolak buat main di narasinya si dewa ini. Wah, dia narik sosok dewa ini balik ke tanah ya, jadi perselisihan personal yang kotor buat berpartisipasi dalam ilusi kekuasaan orang lain. Itu emang cara terbaik sih buat melucuti dominasi. Setuju banget. Kalau kita rangkum obrolan kita hari ini, rasanya tuh kita baru aja ngeliat siklus lengkap dari konsep kekuatan absolut cuma dalam satu chapter. Iya, padat banget ya isinya. Lewat ulasannya Kak Koiniko, kita lihat teror visualnya lewat omen dan pembedahan presisi tadi. Terus kita juga bedah gimana kebisuan dipakai jadi alat manajerial buat ngehapus eksistensi musuh. Tapi di balik zirah absolut itu, kita nemuin fakta kalau dia terikat sama realitas. Tenggat waktunya ya. Iya, cincin api yang nyala itu kayak bensin yang mau habis, maksa dia buat lakuin operasi hit and run yang reaktif banget.
Dan ternyata pemicunya bukan grand strategi buat nguasain dunia, tapi cuma memori dendam 14 tahun lalu soal Harald. Yang ujung-ujungnya malah ditantang langsung sama Loki tanpa basa-basi. Kekuatan tak terbatas yang dipaksa tunduk sama waktu dan digerakkan sama emosi manusiawi. Ini benar-benar ngerubah cara kita ngelihat musuh terakhir di cerita manapun sih. Nah, buat kamu yang udah nyerap semua analisis seru ini, aku mau ninggalin satu pemikiran nih buat direnungkan. Apa tuh pemikirannya? Coba deh kamu lihat struktur dominasi di dunia nyata, entah itu politik global, korporat, atau sejarah. Oke. Pas sebuah kekuasaan yang kelihatan mutlak ternyata punya batas waktu yang ketat, apa tenggat waktu itu malah bikin dia jadi jauh lebih mematikan karena dipaksa bertindak brutal? Atau malah sebaliknya ya? Nah itu. Atau jangan-jangan itu justru kelemahan terbesarnya. Karena kepanikan sama urgensi itu pelan-pelan ngancurin ilusi kesempurnaannya dari dalam. Pertanyaan yang bagus banget buat ngetes fondasi sebuah kekuasaan yang kelihatan sempurna. Kadang musuh terbesar orang di puncak itu bukan pemberontak di bawahnya ya. Terus dari mana dong? Dari jam pasir yang terus mengalir di mejanya sendiri. Terus pertanyakan narasi kekuasaan di sekitarmu ya. Sampai jumpa di obrolan eksplorasi kita selanjutnya.